Harga budget, fitur flagship. Edifier X2 Plus ini bikin TWS lain jadi minder. Sampurasun! Musik lover, hari ini kita akan bahas TWS half in ear, harganya sekitar 200 ribuan tapi menarik banget. Nih, Edifier X2 Plus. Yuk kita bongkar bareng. Harganya selama launching itu dibanderol 245.000. Fitur-fitur, spek sama paket penjualannya kayak gini nih. Drivernya udah pakai yang ukuran 13,6 mm. Udah ada AI algoritma untuk mikrofonnya. Daya tahan baterai total nih sama case-nya bisa sampai 35 jam. Udah ada fast charging-nya. Kita ngecas 15 menit dapat 3 jam. Bluetooth-nya udah versi yang paling baru musik lover, udah versi 6.0. Sudah support multi-point connection. Udah ada gaming modenya, low latency sampai 0,07 second atau detik. Lightweight and ergonomic design. Desainnya half in ear, di kuping nyaman. IP ratingnya udah IP54. Support aplikasi Edifier Connect. Dan terakhir, Edifier Indonesia ngasih garansi sampai 18 bulan. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Buat TWS budget 200 ribuan, ini fiturnya lengkap banget sih menurut gue musik lover. Karena itu gue kasih poin 8 untuk fitur dan speknya. Edifier X2 Plus ini punya desain half in ear. Jadi TWS yang nggak pakai tips ya, nggak pakai ear tips gitu. Oke, kita bahas dulu untuk case-nya ya. Ada 5 pilihan warna nih. Ada mint, pink, blue, white, dan black. Semua finishingnya doff. Dimensinya termasuk sangat compact, kecil, mudah digenggam. Nih kayak gini nih. Bahannya termasuk bagus dari plastik ABS. Kerasa solid, kuat, teksturnya juga halus. Kerasa banget kalau dari bahan yang lumayan premium. Case-nya secara umum itu polosan aja. Di bagian depan nggak ada apa-apa. Tapi di bagian belakang ada tulisan Edifier. Terus di bagian bawahnya ada USB-C charging dan indikator baterainya. Ya, overall untuk case-nya simple, minimalis. Cara buka case-nya kayak gini. Di dalam case-nya ada sepasang buds-nya dengan desain half in ear dan ada tangkainya. Finishingnya untuk buds-nya ini glossy. Di bagian tangkainya ada indikator lampunya yang posisinya di sebelah sini. Di bagian sebelah dalam ada marking L atau R. Di bagian tangkai bawah ada metal buat chargingnya. Bagian shell atau faceplate-nya itu bentuknya bundar. Di bagian atasnya ada vent, ini buat buangan udara untuk dynamic drivernya. Di bagian shell sebelah dalam ada sensornya. Nozzle-nya sendiri bentuk lonjong, grill warna silver. Buat gua, TWS ini secara umum ini terkesan minimalis, simple, compact, sederhana banget, tapi build-nya bagus. Karena itu gua kasih poin 8. Karena ini udah Bluetooth 6.0, yang paling kerasa nih ya, pairing-nya cepat banget. Langsung bisa kita deteksi. Sedangkan untuk latensinya sendiri, ya ini kan udah ada low latency modenya, bahkan sampai 0,07 detik. Jadi nggak kerasa sama sekali kalau ada delay atau latensi. Gambar sama suaranya sinkron semuanya. Koneksinya gue kasih poin 8. TWS ini kan punya desain half in ear. Jadi untuk dapat ceiling atau isolationnya yang kedap memang agak susah. Ini memang dibuat supaya suaranya lebih open, tapi untuk dapat snugnya ternyata masih bisa. Dan fittingnya di kuping masih cukup stabil. Pastinya nyaman banget, nggak capek dan nggak kerasa kalau kita pakai TWS. Untuk fittingnya nih, Edifier X2 Plus gue kasih poin 7,5. Sekarang kita coba mikrofonnya. Sampel suara mikrofonnya seperti ini musik lover. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari TWS half in ear Edifier X2 Plus. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS half in ear Edifier X2 Plus. Seperti biasa, kualitas mic dari TWS Edifier memang selalu bagus. Dan X2 Plus ini termasuk yang juga bagus. Suaranya netral, tebal, clear, stabil, dan powernya juga termasuk gede. Sedangkan untuk kualitas AI noise reduction-nya, bagus loh. Suara luar bisa direduce. Sehingga kalau kita nelfon atau ngerekam suara vokal kita aja yang ditangkap. Dan jelas loh. Kualitas mic-nya, ini gue berani kasih poin 8. Sekarang sound quality-nya yang kita bahas. Untuk reviewnya gue pakai HP gue Samsung S23 Ultra, kemudian gue pakai Spotify Premium. Untuk settingan di aplikasinya itu yang klasik standar Edifier. Terus mode gamingnya gue off dulu. Tuning suaranya arahnya smooth to warm. Ya memang kalau yang half in ear kita nggak bisa dapat bass yang gede banget, tapi untuk yang ini lumayan loh. Masih ada dapet tuh tebelnya, bodinya, deepnya memang nggak deep banget sih, tapi lumayan lah. Untuk kelas 200 ribuan termasuk cukup tebel sih menurut gua.
Terus bassnya juga masih cukup cepat gue dengerin. Impact-nya masih kerasa pancinya loh. Sedangkan untuk mid-nya, posisinya ini lumayan di tengah. Kalau dengerin vokal, cukup tebal. Terus yang gue rasakan ini smooth untuk vokalnya. Jadi nggak ada rasa kayak sibilan sama sekali atau pick sama sekali di vokalnya. Buat dengerin lagu-lagu yang dominan vokal, rasanya X2 Plus ini cocok deh. Sedangkan untuk high atau treble-nya ini tipikal yang smooth, halus, yang arahnya fun, forgiving gitu, yang kita pakai lama nggak capek gitu, yang ya kayak gitu deh. Rekomendasi gue untuk dengerin lagu-lagu sekarang itu bakalan cocok banget. Untuk gaming modenya nih pas gue switch, ternyata suaranya ada sedikit perbedaan tapi nggak signifikan. Overall sih masih mirip-mirip aja. Cuman yang gue rasakan, yang gue notice itu sedikit lebih tipis. Dan treble-nya sedikit lebih extend untuk yang gaming modenya. Sedangkan untuk teknis suaranya masih cukup oke. Detailnya masih kedengeran, clarity juga masih lumayan, resolusi ini bagus ya. Soundstage lumayan presisi ya, pinpointnya kedengeran. Tapi memang kalau kita dengerin imagingnya, 3D imaging bukan yang paling gede tapi masih cukup lega lah. Transnya termasuk bagus, cepat, presisi. Dynamic range oke, ini aman banget. Suara kecil masih gue bisa dengerin dengan baik. Suara kerasnya masih sangat kekontrol. Noise floor aman. Ya ini bisa gue bilang yang black background. Ya nggak ada kerasa sama sekali ada kayak noise-nya gitu. Main game karena latensinya kecil, menurut gue ini nggak ada problem sama sekali untuk delay. Apalagi kalau gaming modenya dinyalakan, ya kan latensinya jadi kecil banget tuh. Untuk game FPS, ini gue dengerin masih oke sih. Dengerin jarak langkah kaki, tembakan, ledakan, itu kerasa presisi. Terus gue juga coba main game lama, Boom Beach yang gue lagi sering mainin sekarang. Ini ternyata aman banget loh. Tuning suaranya pas. Nonton film action atau drama, ini juga enak. Suara vokal jelas, kayak suara ambience kalau actionnya juga enak. Buat sound quality cukup oke sih menurut gue kasih poin 7. TWS half in ear edifier X2 Plus ini yang harganya 200 ribuan, menurut gue untuk kita jadiin daily gear atau daily activity TWS kayaknya masih cocok-cocok aja. Fiturnya cukup lengkap tuh, desainnya bagus, mikrofonnya oke loh. Terus tuning suaranya untuk daily activity juga masih aman aja, masih cocok-cocok aja sih menurut gua. Jadi rekomendasi lah ini untuk kegiatan hari-harian. Ya, tapi kan itu pendapat gua. Bagusnya Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan percaya sama kuping sendiri. Anyway, kalau ada yang udah nyoba, tulis di kolom komen ya, nanti kita diskusi di sana. Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.